Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Husna di Ngobrol Santai Santri. Kita ngobrolnya santai aja ya, nggak usah terlalu berat karena kita pembahasannya memang ngobrol santai. Jadi untuk video-video aku sebelumnya itu dan jelasin bagaimana sih caranya biar kerasan di pondok, bagaimana sih caranya biar bisa belajar fokus di pondok gitu kan ya. Lah untuk kali ini aku nggak bakal ceritain bagaimana biar kekerasan di pondok atau apa biar bisa belajar di pondok dengan benar gitu kan ya. Karena aku yakin semua santri-santri yang ada di pesantren baik itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia itu juga udah mempunyai teknik sendiri bagaimana cara dia mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di pesantren gitu kan ya. Lah untuk teman-teman sekalian di sini untuk membantu kita mereview atau mengulang kembali sejarah bagaimana sih ceritanya kok bisa manusia itu hidup di dunia gitu kan ya. Itu dimulai dari kisah para anbiya dan di sini saya akan membawakan bukunya, buku yang ringan banget ketika dipelajari yaitu buku Qisasul Anbiya dan di dalamnya ini ada beberapa tafsir dari Ibnu Katsir gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Qabil dan Habil nih. Siapa yang udah pernah berbicara tentang Qabil dan Habil atau ada yang belum dengar siapa sih Qabil dan Habil itu gitu kan. Oke, di sini kita akan ngobrol santai. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Qabil itu siapa sih? Qabil adalah putra dari Nabi alaihissalam dan Ibunda Hawa. Dan Habil siapa? Habil juga sama halnya Qabil. Habil juga putra kedua dari Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian karena Ibunda Hawa dan Nabi Adam ini melahirkan putra yang masing-masing putranya ini memiliki kembaran, jadi Qabil memiliki kembaran, Habil juga memiliki kembaran nih. Wah, seru banget kan, pasti rame banget itu keluarga kan gitu. Tapi ternyata beda banget dengan apa yang kita pikirkan pada zaman sekarang. Ketika dua anak ini, ketika anaknya Nabi Adam sama Ibunda Hawa ini memiliki kembaran, Nabi Adam berinisiatif untuk menikahkan masing-masing dari kedua putranya ini dengan putrinya namun dengan perkawinan yang silang gitu. Ini yang mulai dari ini yang menjadikan perdebatan kenapa kok bisa Qabil dan Habil itu viral dengan istilah membunuh gitu kan. Ya udah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah juga gitu kan. Membunuh apa sih yang kenapa bisa sampai membunuh gitu kan. Orang-orang penasaran kenapa bisa sampai membunuh si Qabil ini. Oke, sifat dengki dan marah itu ada pada diri si Qabil. Jadi Qabil itu memiliki rasa iri hati dan dengki mengapa yang dijodohkan Nabi Adam itu bukan Qabil sama Qalima gitu. Mengapa bukan Qabil sama Qalima, saudara kandungnya sendiri gitu. Kenapa harus Habil yang menikah dengan Qalima? Jadi itu menimbulkan suatu iri dengki ya, karena Qalima ini memang dari wajah itu udah rupawan banget, cantik menawan gitu ya, sehingga si Habil ingin menikahi saudara kandungnya sendiri. Sehingga muncul perdebatan mengapa kok Qabil itu menikah dengan kembarannya Habil, kenapa kok Habil itu menikah dengan kembarannya Qabil, kenapa aku harus dapat yang jelek sedangkan Habil itu dapat yang cantik, rupawan dan menawan. Timbul iri di dalam hatinya, timbul perasaan tidak enak, timbul dengki di dalam hatinya sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran dan Allah menyuruh keduanya untuk berkorban lewat Nabi Adam alaihissalam. Nah ini yang paling seru, Nabi Adam alaihissalam mengabarkan bahwa mereka berdua harus berkorban nih. Berkorban apa? Berkorban sesuai dengan kemampuannya mereka. Karena Qabil dan Habil ini memiliki dua profesi dan profesinya sama-sama berbeda. Kalau Qabil itu menjadi petani, kalau yang Habil itu menjadi peternak. Maka yang masing-masing harus dikeluarkan adalah hasil yang mereka bisa hasilkan gitu. Sesuatu yang mereka bisa hasilkan. Mulai dari Qabil nih, Qabil harus disuruh untuk berkurban tanaman atau hasil pertaniannya, maka Qabil mengeluarkan sebuah hasil pertanian, namun anehnya yang dikeluarkan itu adalah bukan hasil pertanian yang bagus gitu ya, kayak misalnya berkurban beras atau gabah itu nggak bagus gitu, jadi udah gabah yang biasa aja gitu. Tapi beda dengan Qabil, karena profesinya seorang peternak, maka Qabil ini mengeluarkan satu ekor sapi yang mana sapinya itu sangat gemoy ya, sangat gemuk, sehat dan tampan gitu. Sehingga Allah menerima kurbannya si Habil tadi dengan
cara menyambar kambing yang ada di lapangan itu ya. Jadi inisialnya ketika kurbannya diterima itu bahwa kambingnya udah hilang gitu kan. Itu tandanya Allah menerima kurbannya si Habil. Berbeda dengan kurbannya si Qabil, udah ditaruh di lapangan tapi nggak ada yang terjadi gitu kan. Udah nggak ada yang terjadi sama sekali, tandanya Allah nggak menerima nih. Nggak menerima apa? Nggak menerima kurbannya si Habil nih, si Qabil nih, maaf, nggak menerima kurbannya si Qabil nih gitu. Sehingga si Qabil tadi itu bilang kepada Nabi Adam, wahai ayah, aku tahu kenapa Allah itu nggak nerima kurbanku. Aku tahu kenapa Allah nggak nerima kurbanku gitu. Karena engkau ketika aku dan Habil berkurban, engkau mendoakan Habil, tapi engkau tidak mendoakan aku. Nah, dari situ udah beda banget kan sifatnya Qabil sama Habil. Si Qabil ini udah memiliki rasa dengki dan iri gitu kan ya, udah dari awal. Padahal Nabi Adam juga pastinya udah mendoakan kedua-duanya kan, karena sama-sama darah dagingnya dan anaknya juga gitu kan. Tapi nggak tahu lagi nih kenapa nih si Habil ini udah posesif banget dan sensitif sejak awal. Karena kurbannya si Qabil ini nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya si Qabil ini marah kepada semua orang, marah kepada Nabi Adam, marah kepada Habil, marah kepada semua orang. Kenapa kurbanku tidak diterima gitu? Sehingga pada suatu ketika si Habil ini berjalan pelan sekali dan Nabi Adam alaihissalam melihatnya, sehingga mengutuskan Qabil untuk menyusul dan menanyai kenapa kamu berjalan pelan gitu. Sesampainya di sana disamperin nih sama si Qabil, sama berjalan di belakangnya Habil sambil ngomong gini. Sehingga si Qabil ini berkata, kurbanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa kurbanku nggak diterima nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bertanya itu sama si Habil. Lah kemudian si Habil ini menjawab, kurbanku diterima oleh Allah, sedangkan kurbanmu nggak diterima sama Allah. Sesungguhnya Allah itu menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Karena jawaban Habil seperti itu membuat marah si Qabil. Qabil ini akhirnya marah sehingga dia membawa besi dan memukul kepalanya Habil dari belakang sampai wafat. Ada yang mengatakan juga bahwa wafatnya si Habil ini bukan karena dipukul besi oleh si Habil, melainkan ketika beliau terlelap, beliau tidur, si Qabil ini memukul kepalanya si Habil ini dengan batu yang sangat besar. Ada lagi nih yang bilang bahwa meninggalnya itu karena dicekik lehernya atau digigit lehernya. Kalau orang yang digigit lehernya di sebelah sini kan pasti langsung meninggal atau mati ya gitu. Jadi digigit lehernya seperti binatang buas. Jadi posisinya Qabil di situ kayak binatang buas yang menggigit Habil sampai meninggal dunia gitu. Mulai dari itu kita udah bisa tahu bahwa kemuliaan sifat Habil daripada sifat Qabil gitu kan ya. Kemuliaan sifat Habil bagaimana akhlaknya gitu. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir atau kitab Qisasul Anbiya ini dijelaskan bahwa di antara keduanya yang lebih kuat itu adalah Habil atau adiknya itu ya. Yang lebih kuat itu adalah Habil. Maka kenapa kok Habil ini tidak mampu melawan Qabil padahal posisi tubuhnya itu lebih kuat? Karena di sini posisinya Habil itu adalah dalam keadaan bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah gitu. Sehingga beliau mengatakan kalau seandainya aku bisa melawan kamu pasti aku bisa kok gitu. Kalau aku mau bertengkar sama kamu aku bisa gitu. Tapi karena aku posisinya lagi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apapun yang kamu lakukan kepadaku, aku nggak akan pernah takut gitu. Ini juga udah sesuai dengan hadis Sahih Bukhari ya, bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat atau bertengkar. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarahnya ketika marah. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi gitu ya. Bisa menahan amarahnya ketika marah. Nah, ini adalah contoh dari Habil. Habil bisa menahan amarahnya ketika marah, dipancing-pancing terus juga tetap selai gitu ya, gitu. Nggak takut karena posisinya sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana posisinya ketika Habil sudah meninggal dunia? Apa yang dilakukan Qabil nih? Jadi si Qabil ini merasa kebingungan, apa yang harus aku lakukan terhadap saudaraku sendiri yang udah meninggal gitu. Akhirnya dia gendong. Dan jumhur ulama itu mengatakan bahwa digendongnya itu selama setahun. Selama 1 tahun. Dan ada yang mengatakan juga bahwa digendongnya itu selama 100 tahun gitu. Jadi udah banyak banget ya, digendong nggak dikemana-manain, jasadnya udah gituin aja, nggak dikemana-manain, digendong aja selama 100 tahun. Dan dia juga dalam kebingungan mau diapain ini jasadnya. Dia nggak tahu caranya ngubur, caranya mengamankan jenazah, itu nggak tahu.
sehingga Allah mengutus dua gagak untuk memberikan contoh di depan Qabil secara langsung. Yang mana dua gagak tadi itu bertengkar ya. Bertengkarnya itu sampai salah satu dari gagak itu meninggal dunia gitu. Jadi salah satu dari gagak itu meninggal, sehingga gagak satunya yang masih hidup itu menggais-gais tanah sampai tanahnya itu berlubang, dan lubangnya itu sebesar lubang yang cukup sekiranya untuk menguburkan gagak yang satunya yang udah meninggal tadi, yang udah mati tadi ya gitu. Sehingga dia tertegun melihat gagak tersebut dan berkata bahwa kok celakalah aku karena aku tidak mampu seperti gagak tersebut. Ketika sudah mendapatkan contoh dari gagak tersebut, maka Habil dikuburkan oleh si Qabil gitu. Jadi selama nggak dapat contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nggak dapat kiriman perintah untuk menguburkan, itu pasti juga masih digendong ya. Kemudian gimana lagi nih nasibnya Qabil setelah dikuburkannya Habil gitu kan. Katanya dalam hadis mengatakan bahwa siksaan orang yang membunuh itu harus disegerakan baik di dunia ataupun di akhirat gitu kan. Nah ini wallahu a'lam ya terjadi kepada si Qabil, bahwa Allah itu seketika itu juga menghukumnya dengan adab yang sangat pedih. Allah alam, kita juga nggak tahu gitu. Kemudian bagaimana nih ketika keduanya ini udah nasibnya kayak gitu kan. Ya nggak gimana-gimana, karena Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa itu udah melahirkan banyak banget ya, kira-kira 120 kali lahiran, dan itu melahirkan anak kembar gitu ya. Jadi masing-masing itu anaknya kembar terus gitu sampai akhir itu anaknya kembar terus. Jadi ada mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak meninggal dunia sampai bisa menghasilkan 400.000 jiwa. Wow, banyak banget kan ya. Tapi itu cuma sejarah aja, kita boleh mempelajarinya sebagai referensi dan pengetahuan aja ya. Ada yang mengatakan bahwa Hawa itu juga melahirkan 40 orang anak dan masing-masing itu kembar gitu, sehingga Nabi menikahkannya dengan mensilang gitu. Pokoknya banyak banget keturunan sampai detik ini, sampai pada di posisi kita pada saat hari ini ya, dengan kemajuan teknologi alhamdulillah gitu. Sebagai seorang santri seharusnya kita juga udah bisa ya kayak mempelajari sejarah-sejarah, meskipun baru sedikit gitu ya, kita baca-baca lah buku-buku sejarah. Kalau bukunya itu pakai Arab atau teksnya itu Arab, maka kita cari terjemahnya aja kalau nggak bisa. Kalau gitu kita sediain kamus nih buat terjemahin satu kata per kata. Itulah santri yang cerdas, santri yang mau berpikir kritis gitu. Mungkin itu aja kisah dari Qabil dan Habil. Nanti kita akan cerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi yang lainnya. Tunggu ya, tunggu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.